Berikut adalah lakon yang menjadi salah satu favorit para penggemar pewayangan Jawa. Kelahiran Sang Wiji Sejati, tokoh pewayangan Jawa yang bisa dibilang paling sakti, karena merupakan tempat di mana dewa tertinggi Sang Hyang Wenang selalu berada, Bambang Wisogeni atau Bambang Wisanggeni. Berikut ringkasan ceritanya secara singkat. Simak terus, jangan kemana-mana. Jujur pertama merupakan sebuah pasewakan di Kahyangan Jonggring Salaka. Ada Sang Hyang Jagatnata atau Sang Hyang Giri Pratingkah atau Sang Hyang Bathara Guru. Dihadap Sang Kami Tuwa Kahyangan, penasehat para dewa di Kahyangan, Sang Hyang Kaneka Putra atau Bathara Narada. Juga hadir Bathara Yamodipati dan Bathara Indra dalam pasewakan tersebut. Datang juga Betari Durga bersama Bathara Dewasrani dalam pasewakan itu, dengan tujuan meminta bantuan kepada Bathara Guru, yaitu Dewasrani yang mempunyai keinginan untuk memperistri Bathari Dresanala, yang notabene saat itu Dresanala adalah istri dari Janaka, bahkan sedang mengandung yang berusia 7 bulan. Bathara Guru bersedia membantu Betari Durga dan Dewasrani untuk mewujudkan keinginan dari Dewasrani, yaitu memperistri Dresanala. Padahal itu adalah perbuatan yang salah. Maka dipanggillah Bathara Brama, ayah dari Dresanala. Lalu disampaikan oleh Bathara Guru kepada Bathara Brama agar memisahkan Dresanala dan Janaka di hari itu juga. Akan tetapi keputusan Bathara Guru sempat diingatkan oleh Bathara Narada, bahkan sangat ditentang. Yang dilanjutkan dengan Bathara Narada juga menasihati Bathara Brama agar dengan saksama saat menerima perintah, jika benar laksanakan, dan jika dikira kurang benar maka agar jangan serta-merta menuruti perintah begitu saja. Bathara Guru kembali menegaskan perintahnya kepada Bathara Brama untuk hari itu juga harus memisahkan Dresanala dan Janaka, dengan ancaman jika Bathara Brama menolak maka akan menghukum dan mengutuknya menjadi cacing tanah. Karena ketakutan, Bathara Brama segera pamit untuk melaksanakan perintah tersebut. Bathara Narada sangat tersinggung akan kelakuan Bathara Guru yang malah membela angkara murka dan semena-mena dengan kekuasaannya, lalu menyatakan berhenti menjadi dewa dan berpesan agar bersiap akan hukum karma yang akan diterima oleh Bathara Guru karena telah menanam bibit angkara murka. Segeralah Bathara Narada meninggalkan Kahyangan. Pasewakan selesai, Bathara Guru dan Betari Durga masuk ke Daton Kahyangan. Para dewa lain yang menjadi saksi kembali ke kahyangannya masing-masing. Dengan berat hati, Bathara Narada meletakkan jabatannya sebagai penasihat Kahyangan, lalu berpesan kepada Bathara Bayu dan Bathara Wisnu agar selalu berpegang teguh akan kebenaran dan jangan sampai ikut menanggung dosa dengan melaksanakan perintah yang semena-mena. Maka turunlah Bathara Narada ke bumi dan menjadi pertapa di sebuah pertapan yang bernama Cakrawala, mengubah namanya menjadi Begawan Kumbala Resi. Beralih di Kahyangan Argodahana, di mana Bathara Brama mengusir secara halus Janaka agar mengunjungi kerajaan Ngamarta maupun kesatrian Madukara. Karena sudah 1 tahun lebih Janaka berada di Kahyangan Argodahana, memadu kasih dengan Dresanala yang telah dikaruniai bayi dalam kandungan berusia 7 bulan, dengan alibi agar Janaka tidak kehilangan wibawanya sebagai seorang kesatria yang meninggalkan kewajiban hanya demi seorang wanita. Merasa tersinggung dan terusik jiwa kesatrianya, Janaka langsung pamit dan meninggalkan Kahyangan Argodahana.
Dresanala protes akan kelakuan ayahnya. Namun, Bathara Brahma menjelaskan hanya melaksanakan tugas dari Sang Hyang Jagatnata. Segera pergi pula Dresanala untuk menghadap penguasa Kayangan, Sang Hyang Jagatnata. Dresanala menghadap Bathara Guru, lalu menyampaikan keberatannya akan perintah kepada ayahnya, yang memisahkan tali kasih dari Dresanala dan Janaka. Tapi, Bathara Guru semakin menjadi, dengan menjelaskan bahwa Dresanala akan dijodohkan dengan Dewa Srani. Pingsanlah seketika Dresanala mendengar ucapan dari Bathara Guru. Lalu, oleh Betari Durga, dibawalah Dresanala untuk dipertemukan dengan Dewa Srani. Di tengah perjalanan, Dresanala tersadar dan berusaha lari dari Betari Durga. Akan tetapi tertangkap dan dihajar oleh Betari Durga, hingga bayi dalam kandungan terlahir. Dresanala kembali pingsan, lalu disambar oleh Dewa Srani. Sementara jabang bayi yang baru saja lahir dibawa Betari Durga untuk dimusnahkan dengan dilempar ke kawah Condrodimuka. Menyaksikan kelakuan para dewa yang semena-mena, Sang Hyang Wenang turun tangan, yang diikuti oleh Semar, masuk ke dalam kawah Condrodimuka. Oleh Sang Hyang Wenang, si jabang bayi dijadikan Sang Wiji Sejati, yaitu dimanapun ia berada, maka disitulah ada Sang Hyang Wenang. Lalu disaksikan oleh Semar, jabang bayi diberi nama Wisageni, dan kelak akan dipanggil Wisanggeni, Bambang Wisanggeni. Juga dijelaskan Wisanggeni diwenangkan sebagai Satria Dugal Kewarisan. Oleh Semar, Wisanggeni disiram air gigi yang berkhasiat membuat Wisanggeni langsung tumbuh menjadi seorang remaja. Lalu dijelaskan bahwa dirinya bernama Wisanggeni dan yang dihadapi Wisanggeni adalah pamongnya. Jadi, Wisanggeni hanya menurut kepada Semar. Segera setelah itu, Wisanggeni menanyakan siapa ayah dan ibunya. Nah, di sini sebenarnya Semar sudah tahu. Akan tetapi, terlebih dahulu hendak memberi pelajaran kepada para dewa yang semena-mena. Semar mengaku tidak tahu, tapi memberi petunjuk, dewa pasti tahu, dan meminta agar Wisanggeni bertanya kepada dewa. Jika dewa tidak bisa menjawab, maka tidak layak disebut sebagai dewa, dan langsung hajar saja. Segeralah Wisanggeni menuju Kayangan dan terus diawasi oleh Semar. Pertama, Wisanggeni bertemu Bathara Indra, lalu bertanya, siapa ayah dan ibu Wisanggeni? Karena Bathara Indra tidak bisa menjawab, dihajarlah sang Bathara Indra. Kemudian, bertemu Bathara Yamadipati, juga tidak bisa menjawab, maka langsung dihajar pula oleh Wisanggeni. Sampai akhirnya bertemu Raja para Dewa, Bathara Guru, yang juga tidak bisa menjawab pertanyaan dari Wisanggeni. Wisanggeni sangat kecewa. Apa gunanya menjadi dewa jika tidak tahu apa yang terjadi kepada para titahnya? Merasa tersinggung, Bathara Guru menghantamkan ajian Guntur Geni dan ajian Guntur Angin kepada Wisanggeni. Karena tidak mempan, Bathara Guru ketakutan dan lari. Semar menyusul, lalu meminta Wisanggeni untuk terus mengejar Bathara Guru sampai dapat. Bathara Guru lari dan turun ke bumi dan meminta bantuan kepada Kresna dan Werkudara yang ditemuinya di perjalanan. Wisanggeni menyusul dan sempat hampir bertempur melawan Kresna. Semar segera menyusul dan menjelaskan siapa sebenarnya Wisanggeni. Mendengarnya, Kresna justru mendukung Wisanggeni untuk terus mengejar Bathara Guru sampai dapat. Di pertapan Cakrawala, Janaka yang diusir dari Kayangan dan dipisahkan dari istrinya menyatakan untuk menghabiskan sisa hidupnya di pertapan Cakrawala bersama Begawan Kumbala Resi. Segera datang Bathara Guru, lalu meminta agar Bathara Narada membuka penyamarannya untuk melindungi Bathara Guru. Menyusullah Wisanggeni bersama Semar. Kemudian Sang Hyang Wenang menunjukkan diri dari tubuh Wisanggeni.
guna menghukum Bathara Guru, hukuman secara kadewatan yang tentunya sangat berat, dan hanya dua dewa ini yang mengetahui hukuman tersebut. Wisanggeni masih menuntut keadilan. Lalu Bathara Narada menjelaskan bahwa Janaka adalah ayah dari Wisanggeni dan Dresanala adalah ibu dari Wisanggeni. Kemudian Wisanggeni lanjut bertanya, di mana ibunya yang bernama Dresanala? Dijawab oleh Bathara Narada, sedang ditawan oleh Dewa Srani. Mendengar ucapan dari Bathara Narada, Janaka langsung melesat untuk menjemput Dresanala, diikuti Wisanggeni dan Semar. Sementara Bathara Narada kembali ke Kahyangan dan kembali menjadi penasihat para dewa, Sang Kami Tuwa, Sang Hyang Kanaka Putra atau Bathara Narada. Dewa Srani yang menawan Dresanala terus memaksa agar Dresanala mau diperistri olehnya. Namun segera datang Janaka lalu menghajar Dewa Srani. Betari Durga tidak terima dan ikut campur dalam melawan Janaka. Namun Betari Durga dipukul mundur oleh Semar. Dresanala kembali bersama Janaka dan Wisanggeni. Datang juga Kresna dan Werkudara yang sebenarnya diutus oleh Prabu Darmakusuma untuk mencari Janaka. Dan semua telah terlaksana. Lakon sudah terang benderang. Silahkan komentar seputar ringkasan lakon Wisanggeni lahir ini. Subscribe juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pewayangan Jawa. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Cukup sekian dulu, semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.